makin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Saya sendiri sebagai alumnus UGM, legalisasi ijazahnya tidak ada tembusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. Kami menduga keras. Memang banyak sekali kejanggalan. Jadi ini sebetulnya menguatkan ya temuan dari Rismon, Mas Roy, dan Dr. Tifa ya. Itu dibuktikan dari apa? Kami mendapatkannya resmi dari KPU ya, dan semua kejanggalan yang sudah kami analisis dan dokumentasi itu sudah tidak bisa diubah. Dan yang paling fatal itu adalah 2019, karena itu melanggar undang-undang. Apakah KPU tidak mengerti undang-undang sehingga menerima salinan-salinan yang seperti itu? Seharusnya menurut kami itu tidak diterima. Temuan saya ini bisa kemana-mana larinya. 2019 yang menetapkan pasangan calon Pak Joko Widodo Maruf Amin melawan Pak Prabowo juga. Jadi saya minta ini dibatalkan karena cacat administratif itu legalisir itu. Ada hal yang sangat menggegerkan dan hal yang sangat mengejutkan. Fakta-fakta baru ditemukan oleh alumni UGM bahwa dugaan keras ijazah Jokowi palsu. Fakta-fakta dan temuan baru dari alumni UGM ini tentunya bukan hanya sebuah narasi, akan tetapi didukung dengan beberapa data yang valid. Yang namanya dokumen, ya dokumen yang digunakan, entah itu ijazah. Ijazah itu adalah boleh dikatakan alas hak ya, dokumen tertinggi seseorang. Dia memperoleh ijazah itu dia sarjana itu sudah paling tidak final. Tapi sebelum mendapat ijazah itu harus ada dokumen-dokumen pendukung. Seperti ijazah Jokowi itu tidak serta-merta ijazahnya itu ada, tapi ada dokumen-dokumen pendukungnya seperti KHS, KRS, terus catatan KKN-nya dia. Terus yang paling penting yang kami lihat adalah soal dokumen ketika ijazahnya itu diminta untuk dilegalisir. Ya, dilegalisir untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan untuk Presiden RI 2 periode. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya, melegalisasi ijazahnya di UGM untuk kepentingan pejabat publik. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semuanya, karena itulah dugaan kami semakin kuat bahwa memang ijazah itu diduga palsu ya. Setelah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap lalu ditangguhkan penahanannya, persidangan perdata pun terus berjalan. Dari sinilah dugaan ijazah Jokowi palsu semakin menguat, dan inilah angin segar buat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Diduga palsu karena UGM tidak memegang itu, dan memang di data legalisirnya itu, ijazah yang dilegalisir itu yang kami peroleh dari KPU ya, KPU DKI ya, dan KPU pusat itu tidak ada tembusnya. Tidak ada tanggal dan tahunnya, ya, di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Karena saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya melegalisasi ijazah saya S1, S2, saya S1, S2 di UGM untuk kepentingan saya sebagai dosen dan sebagai advokat. Itu pasti ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, dan siapa yang menandatangani. Dan saya tanya juga semua teman-teman angkatan alumnus UGM, alumni UGM, bahwa mereka ketika melegalisasi ijazahnya itu pasti ada tempusnya, ada waktunya. Tapi aneh, ijazah Jokowi ini dilegalisasi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sebagai abdi negara, ya, sebagai wewenang tertinggi, sebagai pelaksana dari trias politika yaitu eksekutif, kepala eksekutif presiden. Legalisasi ijazahnya tidak ada tembusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. UGM terus melawan dan hanya mengatakan bahwa ijazah Jokowi pernah diserahkan dan sudah diserahkan kepada Jokowi, akan tetapi tidak pernah mau menyerahkan legalisir atau tidak pernah mau melihatkan legalisir ijazah Jokowi kepada publik atau kepada yang berwenang. Padahal KIP sudah memutuskan bahwa ijazah Jokowi adalah milik badan publik karena Jokowi pernah menduduki jabatan publik. Lalu ada apa dengan UGM sehingga membela mati-matian ijazah dan tidak pernah mau menunjukkan, padahal KIP sudah memutuskan melalui lembaga peradilan. Ya, kami tidak mengatakan palsu, tapi kami menduga keras. Sehingga di tempat ini kami salut kepada Dr. Tifa sama Pak Roy untuk tidak RJ. RJ itu artinya apa? RJ itu kan substansinya adalah mengakui ijazah Jokowi itu asli seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang
bersukaria itu setelah RJ terus memaki-maki Roy dan Tifa, termasuk kami ini. Dan itu saya salut kepada mereka. Dan saya sangat kaget, kami sangat kaget ketika UGM menyatakan tidak punya dokumen bukti legalisasi. Itu diakui UGM sampai pada putusan KIP. Itu ada di dalam putusan KIP. Di proses persidangan? Di proses persidangan diakui sampai itu dijadikan bagian dari putusan. Jadi putusan KIP itu akhirnya ada 4. Dari 20 jenis dokumen yang kami minta, itu skala jenis putusannya ada 4. Untuk ijazah asli setidaknya kembaran dari ijazah asli apakah ada, itu diakui tidak ada katanya. Tetapi salinan dan lain-lain ada. Awalnya dinyatakan dikuasai oleh sudah diserahkan ke Polda Metro. Dan dari dokumen-dokumen yang seperti ini yang dinyatakan diserahkan ke Polda Metro, kami juga menemukan bahwa banyak harusnya dokumen untuk seseorang itu sampai lulus itu banyak, tapi contohnya ya KHS yang harusnya sampai sarjana yang 9 semester itu paling cepat ya, itu 9 semester berarti itu udah sangat top sekali. Itu yang ada itu cuma 8 semester. Dan memang tidak ada laporan KKN, memang benar tidak ada dan sebagainya. Padahal UGM sudah mengakui bahwa UGM tidak pernah punya bukti dokumen legalisasi ijazah milik Jokowi. Akan tetapi, kenapa justru UGM terus melawan? Dan akhirnya, kejanggalan-kejanggalan pun diungkap oleh ibu ini. Mari kita simak, jangan lewati video ini. Skenario apa sebenarnya yang dibangun oleh UGM ini sehingga menutupi mati-matian ijazah Jokowi? Memang banyak sekali kejanggalan. Jadi ini sebetulnya menguatkan ya temuan dari Rismond, Dr. Rismond, bukan dokter ya, Rismond, Dr. Mas Roy dan Dr. Tifa ya, bahwa memang banyak kejanggalan dan itu dibuktikan dari apa? Dari dokumen resmi yang digunakan ya. Kami mendapatkannya resmi dari KPU ya, dan semua kejanggalan yang sudah kami analisis dan dokumentasi itu sudah tidak bisa diubah ya. Ada dokumen yang sudah digunakan dan inilah yang akan kami gunakan untuk mensupport teman-teman kami yang sedang dikriminalisasi. Dengan adanya restoratif justice Rismond Syahnibar, dan Rismond Syahnibar telah membuat buku baru tentang Jokowi, dan Rismond Syahnibar mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli itu pun tidak akan merubah penelitian sebelumnya karena didukung oleh bukti-bukti baru yang ditemukan oleh tim pemburu ijazah palsu Jokowi. Dan tentunya ini akan menambah daftar panjang tentang dugaan ijazah palsu Jokowi dan akan muncul polemik-polemik baru dan akan muncul drama-drama baru tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Kemudian yang kedua ya, jadi ini intervensi, saya menduga tidak hanya dari Rektor Alfa, tidak hanya ditekan dari yang sangat berkuasa seperti misalnya Bapak Praktikno, mantan rektor, di mana mungkin pada saat itu ya salinan legalisir yang digunakan diproduksi pada saat itu ya. Dan ini yang sangat menarik. Sebenarnya siapakah yang mengintervensi UGM sehingga UGM tidak berani menunjukkan legalisir ijazah Jokowi, padahal putusan KIP sudah jelas bahwa ijazah Jokowi milik badan publik. Akan tetapi hingga saat ini UGM justru malah ketakutan dan malah mengajukan banding dan keberatan tentang putusan KIP. Dan dugaannya di sini ada intervensi orang besar. Lalu siapakah yang mengintervensi? Apakah Jokowi yang mengintervensi? Karena Jokowi adalah orang yang sangat berkuasa, dan dugaan orang yang mengintervensi atau orang yang kuat yang bisa mempengaruhi UGM sehingga UGM tidak pernah menunjukkan ijazah Jokowi atau salinan ijazah Jokowi diungkap oleh ibu ini. Nah, tetapi ada yang lebih tinggi tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Jokowi, karena intervensi kita yang terjadi sudah sangat jelas. Intervensi yang kedua yang kami alami adalah sidang sengketa Bon Jovi dengan Polda Metro Jaya sampai sekarang belum dijadwalkan, kan menunggu pelantikan komisioner yang baru, dan komisioner baru sudah terpilih tapi harusnya Mei, sampai sekarang belum. Himbauan saya pada Pak Jokowi, kami memohon ya Pak Jokowi, berhentilah untuk membohongi, mempermainkan, mempersekusi rakyat yang dulu pernah Bapak pimpin.
Belum sampai di situ saja, kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan hari ini, Bonatuasila Lahi selaku peneliti pun menemukan kejanggalan-kejanggalan yang sangat luar biasa di persidangan hari ini, yaitu DPTUN. Ternyata di sini ditemukan sebuah kejanggalan-kejanggalan yang menurut Bonatuasila Lahi ini dilakukan oleh KPU. Kenapa KPU berani melakukan hal yang seperti ini? Tentunya ini adalah hal yang sangat fatal. Jadi kita menemukan kejanggalan, pertanyaan besar, yaitu bahwa semua fotokopi legalisir berstempel bahasa itu tidak memiliki tanggal. Nah, ini melanggar peraturan pertama itu yang yang untuk tahun 2005 dan 2010 itu melanggar keputusan Menteri nomor 324 tentang standar tata cara legalisir. Seharusnya ada tanggal, di situ ada formatnya. Dan selanjutnya yang 2010 ke atas juga melanggar peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2008 tentang itu tadi perubahan dari keputusan Menteri tadi. Dan yang paling fatal itu adalah 2019 karena itu melanggar undang-undang, sudah melanggar undang-undang. Waktu itu dibentuk undang-undang administrasi pemerintahan nomor berapa ya? Lupa saya. Undang-undang administrasi pemerintahan ya. Itu disebut bahwa setiap legalisir itu harus ada tanggal. Nah, jadi pertanyaannya kan apakah KPU tidak mengerti undang-undang sehingga menerima salinan-salinan yang seperti itu? Seharusnya menurut kami itu tidak diterima. Paling penting adalah kita juga gugat si pemberi legalisir, yaitu UGM dan juga si pemberi tanda tangan legalisir, yaitu dekannya atas nama Profesor Naim dan Profesor Budi yang untuk tahun 2019. Temuan saya ini bisa kemana-mana larinya. Saya menggugat ke Petun untuk pembatalan surat keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon presiden 2014 yaitu Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala melawan Pak Prabowo juga, ya kan? Terus ketetapan KPU tahun 2019 yang menetapkan pasangan calon Pak Joko Widodo Maruf Amin melawan Pak Prabowo juga. Jadi saya minta ini dibatalkan. Kenapa? Seharusnya ini nggak bisa keluar karena cacat administratif. Itu legalisir itu seharusnya nggak boleh diterima sebagai syarat pencalonan karena tidak ada tanggal. Nah, di Petun kita menuntut secara administratif supaya itu dibatalkan. Di sini kita menuntut perbuatan melawan hukumnya. Lalu bagaimana jika ijazah Jokowi ini benar-benar terbukti palsu? Apakah kebijakan dan presiden yang pernah ia jabat lalu menjadi batal dan bisa dituntut oleh masyarakat? Tentunya ini pasti ada konsekuensinya karena ini ranahnya adalah pidana. Dan penjelasan dari Bonatuasila Lahi dari tim Bon Jovi ini sangat jelas sekali. Di sini sudah terang benderang bahwa dugaan-dugaan ijazah Jokowi palsu ini memang ada dugaan. Dan apakah hal ini nanti akan terungkap? Tentunya setelah penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jika kita merujuk ke beberapa pernyataan-pernyataan yang baru saja disampaikan oleh para pakar dan para senior, tentunya setelah penahanan Dr. Tifa dan Roy Suryo, ini semakin yakin bahwa dugaan-dugaan ijazah palsu itu ada. Lalu bagaimana nanti jika terbukti ijazah Pak Jokowi palsu? Bagaimana dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Dan bagaimana tanggung jawab Polda Metro Jaya karena sudah menersangkakan Roy Suryo hingga dilakukan penangkapan? Dari sinilah masyarakat tentunya pasti bisa berlogika. Dan ini bukan hal yang main-main. Jangan hanya berbicara masalah ijazah Pak Jokowi ini harusnya sudah selesai karena Pak Jokowi sudah selesai menjabat. Akan tetapi ini merupakan suatu kredibilitas dan suatu kejujuran. Karena dari awal jika seseorang sudah tidak ada kejujuran, tentunya saat memimpin pun itu tidak ada kejujuran. Dan ini juga merupakan suatu tindak pidana juga, karena jika Pak Jokowi benar menggunakan ijazah palsu atau memalsukan misalnya, ini adalah pembohongan dan ini adalah penipuan. Karena Pak Jokowi sendiri sudah menjabat presiden beberapa periode dan tentunya Pak Jokowi mendapatkan sebuah fasilitas-fasilitas dari negara, dan negara pun itu hasil pajak rakyat yang untuk menggaji Pak Jokowi, memberikan fasilitas Pak Jokowi. Dan tentunya masyarakat pun akan merasa dikhianati oleh Pak Jokowi dan dibohongi oleh Pak Jokowi, yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang tidak layak.
jika itu benar. Dan bagaimana tanggapan kalian semua tentang apa yang sudah kita tonton di video ini? Apakah kalian akan memberikan sebuah komentar di kolom komentar video ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video saya ini.